Putri. Waalaikumsalam Bu Nisa. Selamat siang Bu, bagaimana kabarnya? Selamat siang juga. Alhamdulillah hari ini saya baik. Alhamdulillah. Bagaimana kegiatan hari ini Bu? Alhamdulillah untuk kegiatan hari ini semuanya lancar, tertib. Oke, saya mohon izin mengganggu waktunya ya Bu. Saya calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Banyumas akan melakukan wawancara terkait dengan permasalahan ataupun kasus-kasus yang mungkin terjadi di sekolah Ibu yang mungkin berkaitan dengan dilema IPK ataupun bujukan moral. Sebelumnya saya berterima kasih banyak pada Putri yang sudah menyediakan waktunya untuk melakukan wawancara ini. Saya sangat bersemangat untuk berdiskusi mengenai pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika di lingkungan sekolahnya Ibu. Karena itu untuk yang pertama Bu, saya boleh bertanya? Oh boleh sekali Bu Nisa, silahkan. Bagaimana sih Bu, Ibu sebagai kepala sekolah itu mengenali kasus dilema etika atau bujukan moral Bu? Untuk di lembaga saya biasanya untuk kasus seperti itu kami memperhatikan situasi di mana harus memilih antara dua pilihan yang secara moral benar tetapi mempunyai tantangan. Begitu ya Bu. Oke, berarti bagaimana sih Bu proses pengambilan keputusan di sekolah Ibu ketika terdapat dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan Bu? Kami dalam menentukan pengambilan keputusan di sekolah melibatkan musyawarah, kemudian mempertimbangkan matang dan penekanan kepada skala prioritas. Berarti langkah-langkah atau prosedur yang biasa Ibu ikuti dalam situasi apa ya Bu? Langkah-langkah yang kami ambil adalah meliputi pengumpulan fakta-fakta atau bukti-bukti relawan, musyawarah dengan pihak-pihak terkait, kemudian pengambilan keputusan setelah pertimbangan yang betul-betul matang. Berarti Bu, menurut Ibu yang paling efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika apa ya Bu? Menurut kami untuk menyelesaikan kasus tersebut yaitu diadakan musyawarah dari pertimbangan-pertimbangan matang yang merupakan hal paling efektif dalam pengambilan sebuah keputusan dalam kasus dilema etika tersebut. Berarti apa saja sih Bu tantangan utama yang Ibu hadapi saat pengambilan keputusan dalam kasus dilema ITK ini Bu? Tantangan yang betul-betul kami rasakan pada saat kasus tersebut adalah ketika harus memprioritaskan keputusan di antara kepentingan-kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai-nilai kebajikan seperti itu. Berarti apakah Ibu punya jadwal khusus atau ketika dalam menyelesaikan kasus dilema etika ini? Kami tidak pernah memiliki jadwal secara khusus. Biasanya itu kita lakukan secara insidental, disesuaikan dengan tingkat kesulitan maupun kepentingan. Berarti adakah orang-orang atau faktor tertentu yang membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus ini Bu? Biasanya kita melibatkan orang-orang yang biasanya bisa memberikan referensi kami di dalam mengambil keputusan kasus tersebut untuk menyelesaikan kasus. Di situ biasanya kami melibatkan beberapa orang komite, orang tua atau wali murid dan pihak yang terlibat langsung dalam situasi tersebut. Apa pelajaran yang Ibu dapatkan dari pengalaman Ibu dalam menangani kasus ini Bu? Setelah terjadi beberapa kasus di lembaga kami mendapatkan pelajaran penting, yaitu pentingnya kita selalu mengadakan musyawarah yang melibatkan berbagai unsur dengan cara berpikir berbasis masa peduli dalam mengambil keputusan dilema etika tersebut, Mbak Bunita. Terima kasih banyak Bu atas kesempatannya. Saya sangat menghargai diskusi kali ini Bu. Semoga informasi yang saya berikan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengambilan keputusan di lingkungan sekolah Ibu nggih. Ya, terima kasih sama-sama juga Bu Nisa. Mudah-mudahan dengan adanya kasus seperti itu, jadi kita kedepannya itu lebih kolaborasi
dengan berbagai pihak terkait yang ada di lembaga kami seperti itu, Bu Nisa. Oke, terima kasih banyak Bu. Saya permisi dulu nih Bu. Sama-sama Bu Nisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mbak Eva. Waalaikumsalam Mbak Nisa. Selamat siang Bu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana Mbak Nisa juga baik? Alhamdulillah saya juga baik. Bagaimana Bu kegiatan hari ini? Alhamdulillah hari ini kegiatannya menyenangkan dan cukup banyak menguras energi. Masya Allah. Mohon izinnya Bu mengganggu waktunya. Saya calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Banyumas akan melakukan wawancara terkait dengan permasalahan atau kasus-kasus yang mungkin terjadi di sekolah Ibu yang mungkin berkaitan dengan dilema etika atau bujukan moral. Sebelumnya saya juga berterima kasih banyak kepada Bu Eva telah menyediakan waktunya untuk melakukan wawancara ini ya Bu. Saya sangat bersemangat untuk berdiskusi mengenai pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika di lingkungan sekolah itu. Karena kita ketahui bahwa dilema ITK itu ya Bu merupakan sistem dilematis yang sering kita alami pada kehidupan sehari-hari kita Bu. Kejadian tersebut bisa ditemui pada lingkup ruang kerja bidang pendidikan. Situasi dilema ITK akan membawa dampak bagi nilai-nilai kebajikan yang bertentangan seperti rasa kasih sayang, kepedulian, kebenaran, keadilan, dan lain-lain. Maka dari itu saya melakukan wawancara ini. Bolehkah Bu? Silahkan Mbak. Oke. Untuk yang pertama Bu, kira-kira bagaimana Ibu mengenali kasus bujukan moral ini Bu? Oke, terima kasih sebelumnya. Ini dengan apa ya, udah hadir ke sini ini memberi kesempatan saya juga untuk ikut belajar ya, ini dengan memilih saya untuk sebagai teman diskusi itu saya sangat senang sekali. Terima kasih. Menurut saya dilema etika itu memang sangat berpengaruh, apalagi di dunia pendidikan ini ya, di mana kita itu sebagai pendidik itu menjadi contoh, apalagi sekarang kasus-kasus banyak ya, apalagi tentang etika, apalagi kita seorang guru seperti itu. Untuk mengenali kasus dilema etika atau bujukan moral, kami biasanya memperhatikan situasi dan kondisi dan harus memilih mana yang secara moral itu benar atau bertentangan. Tapi juga banyak kan moral yang tidak bertentangan seperti itu. Berarti bagaimana sih proses pengambilan keputusan di sekolah Ibu ketika terdapat dua kepentingan yang sama-sama benar Bu? Proses pengambilan keputusan di sekolah kami itu melibatkan musyawarah. Dengan sebelumnya kita itu mencari kebenaran dulu, mencari faktanya dulu. Terus kita pertimbangkan, kita musyawarahkan. Setelah itu kita ambil skala prioritasnya. Seperti ini. Berarti apa sih Bu langkah-langkah yang biasa Ibu ikuti dalam situasi tersebut? Langkah-langkah yang kami ikuti, yang pertama jelas tadi kita mencari fakta-faktanya dulu, fakta yang relevan. Setelah itu kita musyawarahkan dengan pihak yang terkait, baik yang pelapor atau yang mendapat laporan seperti itu. Kita gali dulu faktanya, setelah itu kita musyawarahkan, baru kita ambil keputusan setelah benar-benar dipertimbangkan secara matang. Oke Bu, menurut Ibu apa sih Bu yang paling efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus ini Bu? Kalau dalam kasus ini kami secara pribadi itu percaya bahwa musyawarah dan pertimbangan, khususnya itu tadi pertimbangan yang matang, merupakan hal yang sangat efektif untuk mengambil keputusan dalam kasus dilema etika. Kita jangan mencari apa itu yang mitos atau rumor, tapi kita cari dulu yang tadi fakta seperti itu. Berarti apa saja sih Bu tantangan yang Ibu hadapi saat pengambilan keputusan dalam kasus ini Bu? Tantangannya banyak Mbak. Tantangan utamanya itu yang sering dihadapi itu ketika kita harus memprioritaskan keputusan kita di antara yang benar-benar sama dan mengandung nilai kebajikan. Iya, berarti apakah Ibu ada jadwal khusus dalam menyelesaikan kasus ini Bu? Kalau jadwal khusus, kami tidak memiliki jadwal khusus ya. Namun penyelesaian kasus dilema etika ini
disesuaikan dengan kebutuhan, dengan tingkat kesulitan dan kepentingan seperti itu. Berarti apakah ada orang atau faktor-faktor yang membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus ini? Jelas banyak, karena kita kan menggunakan metodenya tadi kita musyawarah ya. Musyawarah jelas kita membutuhkan orang-orang yang membantu kita dalam mengambil keputusan, yaitu ada kalau kita lingkupnya ini di lembaga, kita mengambil ada komite sekolah, ada juga perlu wali murid, itu orang tua dilibatkan, terus rekan guru juga, ini semua warga yang ada di sekolah kalau kita libatkan. Kalau jelas karena ini lingkupnya di sekolah, terus yang terlibat langsung juga. Ya, berarti apa pelajaran utama Bu yang Ibu dapatkan dalam pengambil keputusan dilema etika ini? Pelajaran utama yang kami dapatkan yang satu itu kita adanya sinergitas antara warga sekolah, baik tadi ada komite, kalau saya kan sekolahnya yayasan berarti pengelolanya, terus dari wali muridnya, terus kita juga ada kolaborasi, terus ada cara berpikir yang berbasis peduli, kepedulian, terus mengambil keputusan yang memang diterima oleh keputusan bersama. Oke, baik. Cukup sekian Bu pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak atas kesempatan ini. Saya sangat senang sekali bisa berdiskusi dengan Bu Eva. Semoga informasi yang saya berikan dan yang Ibu bagikan itu sangat bermanfaat sekali untuk saya, dan saya bisa mengambil itu ya positifnya untuk dalam pengambilan keputusan di sekolah Ibu. Terima kasih, sama-sama. Saya juga sangat senang sudah dilibatkan dalam kegiatan itu. Jadi saya juga ikut belajar seperti itu. Semoga sukses. Amin. Lancar semua. Terima kasih banyak Bu. Saya pamit dulu ya. Silakan hati-hati. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh.